Pemirsa organisasi kemasyarakatan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya Kota Depok, Jawa Barat dibekukan. Pembekuan Ormas tingkat kota itu dilakukan langsung Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Gabriel Alexander. Penyebabnya, anggota Ormas diduga terlibat penganiayaan anggota disertai pengerusakan dan pembakaran mobil polisi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Pembekuan kepengurusan Grip Jaya Depok diharapkan bisa menetralkan situasi dari isu liar tentang keterlibatan anggotanya. Grip Jawa Barat mengklaim yang terlibat adalah simpatisan dan bukan anggota. Karena setelah kami cek ke bawah, yang diduga pelaku satu belum memiliki KTA, ya belum memiliki KTA. Terus kemudian kalau yang mengaku pengurus pun belum ber-SK. Nah ini yang harus diluruskan. Dan kami DPD Grip Jaya Jawa Barat atas arahan Ketua Umum sekali lagi kami mendukung langkah-langkah pihak kepolisian, aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Apabila seandainya ada oknum simpatisan Grip Jaya yang terlibat aksi anarkisme yang di Kota Depok, kami juga mendukung untuk diselesaikan secara hukum. Pemirsa, penganiayaan anggota polisi disertai pengerusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat Jumat pekan lalu menyeret peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan atau Ormas. 5 tersangka ditetapkan polisi, 4 lainnya buron dan semuanya adalah oknum anggota sebuah organisasi kemasyarakatan. Kekerasan yang identik dengan premanisme itu pun menambah catatan buruk Ormas setelah pada Maret lalu tercoreng pemalakan terhadap tunjangan hari raya atau THR Lebaran dari pengusaha. Kita akan membahas soal premanisme berkedok Ormas bersama para narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada anggota Komisi 3 DPR Abdullah dan juga Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald Simanjuntak. Selamat sore Pak Ronald, selamat sore Pak Abdullah. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Mbak. Sore Pak Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Ronald terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan kasus penanganan pembakaran dan pengerusakan mobil polisi di Depok. Ini yang sudah ditangkap 5 orang, 4 orang masih buron. Posisinya masih sama seperti ini Pak Ronald? Ya Mbak, dapat kami terangkan bahwa yang sudah berhasil kita amankan saat ini adalah 6 orang. 6 orang, yaitu yang pertama adalah tersangka TS yang dibawa pertama yang itu buntut dari penghadangan anggota yang sedang menegakkan hukum di daerah tersebut sehingga melakukan pengerusakan oleh oknum dari anggota Ormas. Nah, ini akhirnya kita berhasil juga mengamankan 5 tersangka dan saat ini sedang dalam sudah status penahanan. Kemudian yang sedang kita DPO-kan ada 4 dan mungkin akan berkembang lagi dan bisa bertambah lagi tersangka selanjutnya, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, yang 4 orang DPO ini posisinya di manakah? Apakah masih di wilayah Jawa Barat atau di mana kira-kira Pak Ronald? Yang pasti untuk 4 orang ini sedang dalam pengejaran dari pihak penyidik, dari para anggota yang sedang dalam pengejaran. Ya, kami mohon doanya untuk segera tertangkap dan kami menghimbau pada para tersangka yang sudah kami DPO-kan segera menyerahkan diri di kantor-kantor polisian terdekat dan kami akan jamin keselamatannya dan penerapan hukumnya terhadap tersangka yang bersangkutan. Baik, ketika ditangkap kemudian dilakukan pemberkasan Pak untuk 6 orang tersangka ya, tadi Anda katakan update terbarunya sudah menjadi 6 orang tersangka. Apakah mereka semua mengakui bahwa mereka adalah anggota dari gerakan Ormas Grip ini di Grip Jawa Barat? Kalau dari hasil pemeriksaan dan keterangan para tersangka yang kami amankan, dia adalah anggota
dari ormas yang dengan inisial G, ya. Dengan kemudian, tetapi setelah kita dalami, yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa mereka yang bersangkutan juga merupakan simpatisan dari ormas tersebut, Mbak. Gitu, Jadi Mbak. yang benar anggota atau simpatisan, Pak Reynold? Tapi dari keterangan dari para pelaku, mereka adalah anggota dari ormas tersebut, Mbak. Baik, untuk TS sendiri yang menjadi bisa dikatakan ini adalah biangnya yang kemudian menyebabkan penghadangan mobil polisi, diakui tidak Pak bahwa memang dialah yang memanggil teman-temannya dan memerintahkan untuk melakukan penghadangan dan pembakaran? Jadi dalam penegakan hukum ini, dalam pembuktian terlibat atau tidaknya kan kita bukan mengejar pengakuan, Mbak, tapi kita buktikan dengan mengumpulkan beberapa keterangan, saksi, dan dengan scientific investigation. Jadi dari beberapa keterangan bahwa dapat kita buktikan bahwa ke-6 tersangka dan 4 DPO ini terlibat dalam pembakaran dan pengerusakan dari beberapa properti milik anggota Polri dan milik Polri, Mbak. Motifnya apa Pak ketika ditanyakan kepada para tersangka? Jadi begini, Mbak, jadi para pelaku yang ikut merusak ini sebenarnya mereka terprovokasi. Mereka sebenarnya banyak yang tidak mengetahui awal mula permasalahan itu. Jadi setelah mereka mendapatkan arahan atau perintah dari video call atau panggilan video yang dilakukan oleh tersangka atas nama atau dengan inisial TS, disitulah terprovokasi beberapa warga. Kemudian ditambah lagi ada suara atau provokasi dari tersangka dengan inisial LA, ya seorang perempuan, di mana dia meneriaki atau memprovokasi untuk bakar. Demikian, Mbak. Oh, salah satu tersangka ada yang perempuan ya, Pak Reynold? Ada, Mbak. Jadi 5 laki-laki, 1 perempuan, Mbak. 5 laki-laki, 1 perempuan. Baik. Ini Betul. Provokasinya seperti apa, Pak? Maksudnya kenapa mobil itu harus dibakar? Jadi mereka menghadang untuk para petugas ini untuk keluar dari portal tersebut karena mereka kira dalam kendaraan tersebut masih ada saudara TS di dalam kendaraan tersebut, padahal saudara TS sudah berhasil diamankan oleh tim yang pertama di kendaraan yang pertama, Mbak. Dan Jadi orang-orang ini sebenarnya tahu bahwa yang melakukan penahanan atau yang datang ke lokasi itu adalah anggota kepolisian? Mereka tahu, Mbak, kalau anggota kepolisian, karena anggota kami, personil kami pada sampai saat di sana sudah menerangkan bahwa mereka adalah anggota dan sudah menunjukkan surat perintah pada saat melakukan membawa tersangka, Mbak. Ini agak... Jadi dapat kami jelaskan, Mbak, ya, bahwa awalnya personil dari anggota Polres, Satreskrim anggota Polres itu datang dengan membawa surat perintah membawa. Baik. Surat perintah membawa untuk membawa tersangka. Jadi pada saat itu sudah berhasil diamankan, namun dilakukan penghadangan, ditutup portal, terjadi negosiasi dan terjadi perlawanan di situ. Kemudian portal berhasil diangkat, namun satu kendaraan berhasil lewat dari portal tersebut. Kemudian yang ada 2-3 kendaraan lagi masih ada di TKP, gitu, Mbak. Baik, Pak Reynold, ini yang mungkin agak susah diterima dengan logika adalah mengapa warga biasa kemudian begitu berani melawan polisi. Mungkin Anda bisa membuat publik mengerti. Kami perlu perjelas bahwa ini bukan warga biasa, jadi ini adalah simpatisan dari ormas tersebut. Jadi simpatisan ini terprovokasi, mendapat arahan dan petunjuk dan perintah untuk melakukan penghadangan dan membakar kendaraan atau properti dari Polri yang sedang melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku atas dengan inisial TS. Baik, anggota ormas ini seolah-olah jadi anggota ormas bukan warga masyarakat biasa. Apakah kemudian ketika di dalam lokasi itu memang ada ancaman menggunakan senjata tajamkah atau seperti apa, Pak Reynold? Seperti alat bukti yang kami tunjukkan pada saat kami rilis kemarin, jadi begitu banyak alat-alat yang digunakan oleh simpatisan ini, atau oknum simpatisan dari ormas ini, yaitu menggunakan kayu, batu, kemudian balok dan lain-lain. Dan ada juga anggota kami yang terluka pada saat itu sehingga harus diopname selama 2 hari di rumah sakit dan kondisi saat ini sudah membaik. Itu yang mengakibatkan kejadian tersebut
terjadi, Mbak. Baik, kalau untuk anggota yang terluka kondisinya saat ini seperti apa, Pak Ronald? Sudah membaik, Mbak. Alhamdulillah sudah membaik dan saat ini sudah kembali ke rumah dan sudah bisa melakukan aktivitas pekerjaan sebagaimana mestinya, Mbak. Oke, jadi sudah tidak ada yang dirawat di rumah sakit ya, Pak Ronald? Sudah. Baik, saya bergeser dulu ke Pak Abdullah, anggota Komisi 3 DPR. Pak Abdullah ini adalah salah satu tokoh yang juga cukup keras meminta polisi menangkap preman berkedok ormas yang meminta THR secara paksa beberapa saat sebelum Lebaran bulan lalu ya Pak Abdullah. Ini tidak sampai sebulan kita kemudian menyaksikan ada ormas yang begitu berani melawan polisi. Apa tanggapan Anda? Begini Mbak, bagi saya ormas yang berkedok premanisme adalah bentuk nyata vandalisme yang sangat tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas. Premanisme berkedok ormas mungkin ya Pak Abdullah? Baik, premanisme berkedok ormas. Ya. Oleh karena itu jika terus berulang, ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu sebenarnya ormas itu hadir sebagai membantu aparat dan pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban sebenarnya, Mbak. Bukan sebaliknya. Gitu. Oke, tapi kalau kemudian akhirnya fungsinya menjadi seperti yang kita saksikan saat ini, menurut Anda bagaimana kemudian mengendalikan ormas-ormas yang mungkin merasa sama berkuasanya seperti aparat penegak hukum? Nah, oleh karena itu jenjang kaderisasi di ormas kan sebenarnya berbeda-beda. Rekrutmennya juga berbeda-beda. Kadang ketika rekrutmennya itu hanya berdasarkan loyalitas terhadap pimpinan, ya akan terjadi seperti ini. Oleh karena itu, ormas yang kita harapkan adalah organisasi masyarakat yang betul-betul menekankan etika, menekankan bahwa kita hadir untuk membantu pemerintah dan membantu aparat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Gitu, Pak. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Di tengah-tengah perbincangan kita membahas bagaimana premanisme berkedok ormas. Kita akan sampaikan infografis berikut ini. Ya, ini adalah kendala yang dihadapi industri di kawasan Jawa Barat. Kita bisa lihat bahwa 51,1% ini memang mengatakan bahwa LSM dan ormas itu adalah salah satu kendala yang dihadapi para pengusaha di kawasan industri di Jawa Barat. Selanjutnya memang angka yang terbesar kedua 20% dari desa dan masyarakat sekitar. Kemudian 11,1% adalah masalah perizinan. 7,8% regulasi dan kebijakan pemerintah, dan sisanya pemerintah daerah, akses di kawasan industri, serta ketertiban sekitar hanya sekitar 4 hingga 1%. Ya, ini adalah bagaimana modus ormas menekan perusahaan di kawasan Jawa Barat. Kita akan saksikan. Yang pertama, mereka biasanya akan menuntut SPK, surat perjanjian kerjasama pengolahan limbah. Di sini memang karena limbah itu adalah sesuatu yang nilainya bisa sampai miliaran rupiah, dan kemudian kalau kemudian mereka tidak bisa menuntut SPK, biasanya dia akan kemudian meminta melakukan audiensi. Audiensi ini tujuannya bisa dua. Yang pertama bisa berkedok silaturahmi, yang kedua bisa dengan terang-terangan meminta untuk mendapatkan jatah SPK pengolahan limbah. Bila kemudian audiensi juga tidak menemukan hasil, ormas itu kemudian akan melakukan unjuk rasa.
biasanya kalau sudah memasuki fase unjuk rasa, para pengusaha ini akan agak sedikit ketakutan dan merasa harus kemudian memenuhi tuntutan dari para ormas. Ini adalah gambaran sebaran ormas berbadan hukum yang diakui kira-kira ada 603.000 per Februari 2025 ini pemirsa, dan terbesar memang kita bisa saksikan ada di Jawa Tengah sebanyak 80.394 ormas. Yang berikutnya ada di Jawa Timur, kedua terbesar 67.508. Dan yang ketiga ada di Jawa Barat sebesar 27.699, dan disinilah memang yang kemudian kemarin terjadi masalah Ormas Grip Jawa Barat melakukan pengerusakan dan pembakaran mobil polisi. Ya, itu tadi data-data yang bisa kami sampaikan sebagai latar belakang bagaimana kemudian fungsi ormas ini akan menekan perusahaan, perusahaan kemudian merasa harus mempunyai cadangan dana untuk bisa memberikan uang-uang kepada para ormas ini agar tidak melakukan penekanan kepada jalannya perusahaan mereka. Kami akan jeda sejenak, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Rizalwan Habdi Lubis, pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Rizalwan. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pak Rizalwan, kita sedang membahas bagaimana premanisme berkedok ormas kaitannya dengan pembakaran dan pengerusakan mobil polisi yang terjadi pada 18 April lalu. Apa tanggapan Anda melihat fenomena bahwa kemudian para anggota ormas ini seolah tidak takut dengan aparat penegak hukum? Ya, baik Mbak Tasya, saya melihatnya begini ya. Ini ketika mereka menjadi bagian dari ormas, kemudian mereka punya atribut, punya simbol-simbol begitu ya. Itu memunculkan rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan muncul arogansi di situ. Sehingga mereka merasa selevel, setingkat dengan petugas keamanan, dalam hal ini polisi gitu ya. Jadi ini sebetulnya psikologi massa yang keliru ya, ketika mereka dibiarkan dalam tanda kutip melakukan tindakan yang katakanlah berkaitan dengan penegakan hukum gitu ya. Mereka merasa punya hak ya yang sama dengan pihak lain yang berseragam, dalam hal ini polisian gitu. Jadi psikologi massa yang terbentuk inilah yang membuat mereka akhirnya kebablasan ya. Dan ini memang PR sekali ya, karena umumnya ormas-ormas ini ya yang akhirnya banyak melakukan praktek premanisme ya, itu karena mereka merasa itu tadi ada yang pakai baret, ada yang pakai seragam tertentu begitu ya. Sehingga mereka merasa, sekali lagi psikologisnya di akar bawah nih, di akar rumputnya kelompok itu mereka bisa berhadapan dengan aparat keamanan, dengan kepolisi ya, dengan kepolisian. Ya, jadi memang sesederhana atribut dan label ormas itu kemudian meningkatkan level psikologis merasa sejajar dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau seperti itu memang pemahamannya berarti harus seperti apa Pak Rizalwan untuk kemudian bisa mencegah agar para anggota ormas ini tidak merasa selevel dengan aparat penegak hukum, atau bahkan merasa berhak untuk melakukan penghadangan terhadap polisi, berhak untuk melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap mobil polisi? Iya, ini sama persis waktu di puasa kemarin ya. Yang termasuk dengan atribut itu bukan hanya tadi pakaian, bukan hanya topi ya, tapi juga cap, ya, stempel, kop surat ya. Itu juga termasuk atribut yang membuat mereka menjadi arogan sebetulnya. Jadi saya kira kemarin saya di bulan puasa saya selalu bilang ini kan sebelum terjadi pembakaran kendaraan orang lain ya, dalam hal ini kendaraan polisi ya, baru melakukan misalnya intimidasi kepada pengusaha penjual begitu. Ini belum menjadi kewenangan polisi ya. Jadi polisi belum bisa masuk ke situ, belum ada ranah pidananya.
yang menjadi kewenangan untuk mengendalikan ormas-ormas ini adalah Kementerian Dalam Negeri, karena izinnya kan di situ. Jadi tanggung Ya. jawabnya ada di Kemendagri ya? Kalau menurut saya di situ ya, jadi tindakan premanisme ini bisa dicegah. Ormas-ormas ini kan hak warga negara untuk berorganisasi, ya. Ormas itu adalah hak setiap orang. Mereka berkelompok berorganisasi itu hak mereka. Tapi ketika organisasi ini memunculkan praktek yang kemudian mereka berani menghadapi orang lain dan menganggap orang lain itu lebih rendah, subordinat dibandingkan mereka, di situ masalahnya. Oke. Jadi izin itu jangan cuma satu kali ya di awal gitu. Mungkin seperti surat izin mengemudi mungkin ya Pak Polisi ya. Jadi mungkin setiap 5 tahun dikaji lagi nih izin-izin ormas itu ya, benar nggak mereka tetap dengan Pancasilanya gitu ya. Tapi ternyata Pancasilanya sudah menyeleweng ini, menyimpang. Karena sekali lagi ya Mbak, ini saya melihat begini. Ormas ini kan satu kelompok kepentingan yang sebetulnya bisa saja dimanfaatkan, dikendalikan oleh kepentingan oknum-oknum elit tertentu lah misalnya begitu ya. Tapi bukan berarti itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika pimpinannya belok ke kanan, bawahnya nggak ikut belok ke kanan gitu. Mereka tetap bangga dengan atribut mereka, dengan simbol-simbol yang mereka punya. Oke. Saya kira gitu. Iya, baik. Saya ke Pak Ronald lagi. Berarti Pak Ronald, kalau selama ini seperti apa sebenarnya pola hubungan antara polisi sebagai aparat penegak hukum dengan ormas-ormas yang ada di bawahnya? Jadi gini Mbak, saya tadi setuju dengan Pak Risawan, bahwa kami percaya pada saat pembentukan pendirian ormas-ormas tersebut, pasti sebenarnya mimpinya atau tujuannya adalah hal-hal positif, bukan hal negatif. Namun dalam pelaksanaannya ini ada oknum-oknum atau anggota-anggota yang ormas, apapun itu namanya, mau simpatisan, mau anggotanya kan, yang mengatasnamakan ormasnya untuk melakukan hal-hal negatif seperti intimidasi dan lainnya. Nah, ini sebenarnya kami dari Polda Metro Jaya sebenarnya sudah melakukan pendataan, kemudian sudah melakukan pembinaan, penggalangan terhadap seluruh ormas yang ada. Banyak loh Mbak, ormas-ormas yang terdaftar yang ada. Kalau yang bisa kami datakan ini adalah jumlah ormas ada 39.855 ormas. Yang terdaftar secara SKT di Kemendagri itu ada 87 ormas. Kemudian yang berbadan hukum ada 39.768 ormas. Untuk perkumpulan kurang lebih 10.256, kemudian yayasan 29.512. Banyak sekali. Dan saya yakin, kami yakin bahwa ormas-ormas ini, perkumpulan-perkumpulan ini sebenarnya mimpinya adalah, dibentuknya awalnya adalah dengan tujuan positif. Gitu loh Mbak. Iya. Kemudian, ya gimana Mbak? Iya, Pak Ronald, kalau kemudian tadi Anda sepakat bahwa ketika dibentuk itu tujuannya positif, tetapi tadi kan Pak Risawan juga mengatakan seperti surat izin mengemudi, mungkin harus ada pengawasan dan checkingnya setiap bulan atau setiap tahun untuk mengecek apakah mereka masih berada di rel mereka untuk menjalankan tugas dan fungsi selayaknya ormas dan bukan kemudian berlagak menjadi preman seolah-olah sejajar dengan polisi melakukan penekanan-penekanan kepada perusahaan dan melakukan pemerasan. Seperti apa sebenarnya bentuk pengawasan dan penertiban para ormas-ormas yang kemudian melakukan premanisme di masyarakat? Kalau pengawasan sudah kami lakukan, ya mulai dari tadi pembinaan, kemudian penggalangan kepada seluruh ormas yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Nah, yang pasti gini Mbak, kita harus sepakati bahwa ini adalah oknum dari anggota ormas itu, oknum dari anggota ormas atau simpatisan ormas. Nah, yang harus kita tindak tegas, yang dibutuhkan sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, negara harus hadir dan negara tidak boleh kalah terhadap seluruh kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik premanisme. Baik itu yang, mohon maaf saya tidak setuju dengan kalimat berkedok, saya lebih setuju dengan mengatasnamakan atau bersembunyi di balik nama ormas. Ya, saya tanda kutip, yang mengatasnamakan atau bersembunyi di balik nama ormas. Jadi ini oknum. Nah, di situ negara harus hadir dan melakukan tindakan-tindakan tegas sehingga para oknum ini jerah dan tidak ada lagi terjadi di kemudian harinya, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Reynold, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan infografis, kita sudah memetakan atau memang sudah terpetakan melalui survei yang memang dilakukan oleh Harian Kompas. Ada modus yang memang terpola di dekat kawasan industri, bagaimana ormas-ormas itu melakukan pemerasan.
biasanya kemudian meminta SPK penanganan limbah, meminta waktu untuk audiensi, judulnya untuk silaturahmi, tapi ternyata meminta SPK, kemudian bila tidak dipenuhi melakukan unjuk rasa. Nah, pola-pola seperti ini kan sudah terpetakan. Apakah kemudian pihak kepolisian mendapatkan laporan dari perusahaan atau masyarakat dan bagaimana penindakannya di lapangan? Apakah memang ada kesulitan dari aparat penegak hukum ketika itu ormas yang bergerak? Jadi gini Mbak, kita ada jalur 110 yang kita buka 24 jam, 1 kali 24 jam setiap harinya. Dan di situ kita akan tindak lanjuti seluruh laporan masyarakat dalam bentuk apapun. Mau dia ormas atau tindak pidana apapun. Dan pasti kami akan tindak tegas dan pasti akan kami tangani. Jadi jangan khawatir apabila ada perusahaan PT, CV atau apapun siapapun menjadi korban dari praktik premanisme, pemerasan, intimidasi, ancaman, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya melewat jalur 110 atau datang ke kantor-kantor polisian terdekat untuk bantuan atau penegakan hukumnya, gitu loh Mbak. Dan biasanya untuk kasus-kasus seperti ini penanganannya cepatkah atau memang cukup lama, Pak Ronald? Kami pastikan akan kami tindak lanjuti dengan cepat, karena sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, polisi atau negara harus hadir. Jadi kami tidak pernah tidak pernah takut dan kami tidak akan pernah kalah atau tidak mau kalah dengan apapun bentuk premanisme tersebut. Akan kami tidak tegas. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Abdullah, anggota Komisi 3 DPR. Pak Abdullah, kalau dari pengamatan Anda, dari catatan Anda, ada Satgas Anti Pungli atau Satgas Anti Premanisme. Efektifkah berjalan bahwa kemudian itu bisa mengurangi angka premanisme yang berkedok ormas? Begini Mbak, bagi saya Satgas Anti Premanisme ini hal positif. Satgas ini membuktikan bahwa negara hadir untuk menangani premanisme yang mengatasnamakan ormas. Oleh karena itu, Satgas Premanisme ini juga harus dibekali dengan kewenangan yang lebih, sumber daya yang lebih, dan dukungan politik yang cukup. Yang dibutuhkan oleh Satgas Premanisme untuk saat ini adalah aksi nyata dan tegas dan terukur, mulai dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, catatan saya adalah jangan sampai Satgas Anti Premanisme ini hanya cuma dimanfaatkan oleh segelintir oknum atau orang untuk menaikkan popularitas seperti itu. Kalau aksi nyata tuh dalam bayangan Anda seperti apa, Pak Abdullah? Aksi nyata sebagai Satgas Premanisme itu sebenarnya kan hal kecil saja, Mbak. Kalau saya di dapil saya di Jawa Tengah itu sebenarnya hal kecil. Ketika masyarakat itu bangun kandang ayam saja, ormas mengatasnamakan ormas minta setoran, Mbak. Itu nggak besar, 100.000. Nah, tapi kan masyarakat karena hanya sekedar 100.000 dimintakan oleh ormas, mereka nggak berani lapor. Oleh karena itu sebenarnya Satgas Anti Premanisme ini bisa hadir untuk menjembatani ke para pihak aparat hukum seperti itu. Jadi 100.000 itu akhirnya diberi ya, Pak Abdullah? Ya karena bagi mereka hal kecil dan daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya mereka nggak berani apa-apa dan mereka juga nggak sampai melaporkan ini ke aparat hukum, dan karena mereka juga nggak yakin akan di follow up oleh aparat hukum, oleh karena itu ya mereka dibiarkan dan berkembang ke hal yang lebih besar. Ada ketidakyakinan bahwa aparat penegak hukum juga tidak akan mampu menindak ormas yang meras untuk memberikan 100.000. Oleh karena itu hadirnya Satgas Anti Premanisme itu sebagai penjembatan bahwa hal sekecil apapun bisa diadukan, dilaporkan ke aparat hukum, dan aparat hukum harus segera memproses hal tersebut. Oke, kalau kemudian diproses, saya mungkin kembali lagi ke Pak Ronald. Pak Ronald, kalau kemudian masyarakat mengadukan, apa yang akan terjadi pada orang-orang atau oknum-oknum yang tadi Anda katakan melakukan pemerasan atas nama ormas? Sudah pasti kalau ada laporan, sudah pasti kalau ada pengaduan, kita akan tindak tegas. Kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan.
sesuai Apa dengan sanksinya tindak Pak Ronald? Karena kemudian kadang-kadang kan hanya di berkas, mungkin mereka tidak mampu untuk, hanya wajib lapor, kemudian tidak ada tindakan yang terlalu berarti sehingga tidak ada efek jera, dan kemudian berapa bulan kemudian akan dilakukan lagi? Oh tidak Mbak, saya yakinkan apabila cukup unsur perbuatan tidak pidana dan bisa dibuktikan perkara tersebut atau perbuatan tersebut akan kita tindak lanjuti hingga ke persidangan. Itu saya pastikan dan saya yakinkan Polda Metro Jaya akan menindak tegas perilaku-perilaku atau praktik-praktik premanisme dalam bentuk apapun, tindak kejahatan, tindak pidana apapun, kalau terbukti dengan jelas, tercukup 2 alat bukti dan bisa kita tindak lanjuti sampai persidangan, pasti kita sampaikan kita tindak lanjuti sampai persidangan, Mbak. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Rizalwan. Pak Rizalwan, ini dari sudut pandang masyarakat atau dari sudut pandang perusahaan. Tadi ada yang cukup menarik, fakta yang dikatakan oleh Pak Abdullah, mau bangun kandang ayam saja kemudian dimintai uang 100.000. Kesannya memang mungkin kecil, tetapi kalau 100.000 tiap minggu atau 100.000 tiap bulan, kemudian rasanya cuma 100.000. Ada mental dari masyarakat juga yang memang merasa lebih baik bayar daripada ribut. Nah, ini seperti apa ya sebenarnya kemudian harus membenahi mental masyarakat yang lebih baik bayar daripada ribut dengan preman begitu, Pak Rizalwan? Ya, kalau tadi saya membahas psikologi para pelaku oknum-oknum ini ya dengan arogansinya berdasarkan simbol. Sekarang coba kita lihat dari sisi korban ya. Sebetulnya yang menarik begini, bagi korban mengadukan itu justru membuat mereka tadi seperti yang Pak Abdullah sampaikan ya, membuat bahasanya itu ribet lah gitu ya. Iya. Melaporkan terus nanti makan waktu lagi, sedangkan usaha dia harus jalan terus gitu. Nah, ini praktek ini terjadi kok. Pembangunan rumah klaster-klaster kecil di dekat rumah saya di Depok juga seperti itu kok. Iya. Ya. Ada tuh yang ormas-ormas tertentu ya yang datang begitu. Dan akhirnya saya tanya ke pengembang klaster yang kecil-kecil itu, kenapa dibayar? Ya Pak, ribet Pak katanya. Ya, dia minta paling cuma 100-200 ribu, kasih saja. Persis seperti yang Pak Abdullah bilang tadi ya. Tidak mau ini sebetulnya psikologis di mana kita berpikir lebih baik usaha kita jalan daripada kita mempermasalahkan itu, mempermasalahkan premanisme tadi, tapi akhirnya usaha kita tidak berjalan. Iya. Ya, karena kan kalau kita melapor kita harus pergi ke kantor polisi dan nanti harus ke pengadilan dan seterusnya begitu. Ya, itu akan membuat repot ya, membuat kesulitan ya. Tapi saya kira kalau di level masyarakat berbeda ya, karena ada Babin Kaptipmas, ada Babinsa ya yang memang ikut membantu ya. Saya menyaksikan sendiri. Jadi ini bukan omong kosong ya, memang cukup efektif ya. Kadang-kadang pendekatan Babinsa itu saya lihat sangat humanis ya. Tidak ada pendekatan hukum di situ ya. Kadang-kadang tidak berseragam dia Pak Ronald ya. Mereka itu tidak berseragam, tapi orang tahu ya Pak Babinsa, Pak Babin Kaptipnas gitu datang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada preman dia diajak, dia rangkul. Nah, pendekatan ini yang saya kira dari akar rumput harus dilakukan. Nah, tapi juga yang penting tadi ya, saya setuju dengan Pak Ronald tentang oknum pelakunya. Tapi kemarin di bulan Ramadan saya bilang begini Pak Ronald, bisa jadi ada ormasnya yang oknum ya. Makanya tadi saya menegaskan. Jadi bukan cuma satu orang ya Pak Rizalwan, tapi ormas secara institusi. Betul, makanya perlu ada kontrol dari Kemendagri dan itu memang bukan kewenangan Kapolri, bukan kewenangan Polri ya. Polri kewenangannya tadi benar, individu-individu yang melakukan pelanggaran lakukan tindakan. Tapi organisasinya tetap juga harus diaudit ya, dicek ulang begitu ya. Apakah memang ada katakanlah dana-dana tertentu yang masuk dari kelompok-kelompok tertentu juga begitu ya, yang didorong ya, jadi secara ideologis didorong untuk melakukan penekanan terhadap perusahaan-perusahaan misalnya, kan kita perlu lakukan audit juga ya. Nah, itu sekali lagi itu harusnya dilakukan oleh Kemendagri ya, atau paling tidak ya diturunkan ke Pemda ya. Di Pemda kan ada tuh Kesbangpol ya, Kesbanglinmas misalnya. Itu yang berwenang melakukan itu saya kira. Jadi memang bukan kewenangan polisi ya. Saya kira polisi memang kalau ada tindakan melanggar hukum langsung tindak. Tapi organisasinya juga harus diproses begitu. Itu poinnya Mbak Tasya. Baik, Pak Rizalwan, kalau kemudian bisa dijabarkan lebih rinci lagi mungkin dari sisi kacamata Anda sebagai pengamat sosial, apa saja sebenarnya kerugian dari masyarakat ketika budaya premanisme dan mental untuk membayar supaya aman ini terus dilestarikan? Ya artinya kalau pembiaran dilakukan, ya praktek itu akan berjalan terus ya. Nah, memang ini kerja keras. Makanya saya bilang tadi bukan ranah kepolisian sama sekali. Karena kepolisian itu hanya bisa bertindak kalau ada pelanggaran hukumnya.
Iya. Ya. Jadi Nah, menunggu ada pembakaran dulu baru kemudian bisa betul, ditindak. nah, di situ polisi baru bisa bertindak, tapi Iya. intimidasinya kan nggak bisa ini oleh polisi, walaupun ada delik hukumnya juga ya, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya saya kira ya. Makanya sekali lagi ini harus sistemik diperbaiki. Organisasi yang ribuan jumlahnya tadi yang disebutkan Pak Reonal tadi itu harus juga dicek satu persatu ya, harus diawasi juga ya, harus didampingi juga begitu ya, dan masyarakat juga harus gini ya, masyarakat kita ini nggak mau repot gitu ya, Iya. beda dengan orang barat yang akan mengadukan ya. Coba bayangkan di jalan tol kita melihat ya, misalnya truk, jika truk ini ugal-ugalan laporkan, ada nggak orang Indonesia yang lapor? Tidak ada, nol menurut saya Iya. ya, setahu saya nol ya. Tapi kalau di negara, waktu saya di Australia itu banyak sekali pengaduan ya. Saya lagi naik mobil sama teman saya, wah ini ugal-ugalan truk di depan, kita adukan. Lah ngapain sih, saya bilang, repot amat gitu ya. Tapi memang mentalitas kita, mentalitas yang nggak mau ngerepotin diri kita dan merepotkan orang lain begitu Iya. ya. Padahal inilah sistem kerja yang jauh lebih baik ya, lebih terawasi, lebih terkendali, lebih terorganisir saya kira begitu. Jadi karena kita tidak bisa merubah masyarakatnya, ya kita rubah dulu mekanisme kerja dari organisasi-organisasi masyarakat tadi. Ya, ormas-ormas ini saya setuju sekali dengan Pak Reonal, pasti niatnya baik lah, tidak ada suatu organisasi, dan ini dilindungi undang-undang loh. Hak orang untuk berorganisasi, masa kita larang, ya kan? Iya. Nah, cuma kalau organisasi ini jadi sarang orang-orang tertentu yang punya apa tadi ya, punya muatan-muatan tertentu ya, punya niatan untuk praktek-praktek yang akhirnya menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain, ya organisasinya harus kita cek begitu ya. Saya kira begitu, Mbak Tasya. Baik, kita akan break lagi sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih berdiskusi dengan 3 narasumber yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dan tayangan ini kan juga disaksikan oleh para pemirsa melalui YouTube. Saya ingin mengutip sedikit, ada komentar yang cukup menarik. Ini saya mungkin ke Pak Abdullah ya, Pak Abdullah. Ini ada yang mengatakan bubarkan saja, untuk apa ada ormas, karena mereka hanya menyelamatkan perut mereka sendiri. Mungkin kita kembali ke membahas apa sebenarnya fungsi ormas. Adakah fungsi positifnya Pak Abdullah, ataukah memang jangan-jangan lebih baik sudah tidak diadakan saja ormas supaya kemudian mereka tidak merajalela menjadi seperti bermain polisi-polisian di lapangan? Begini Mbak, bagi saya kehadiran ormas itu, setuju dengan Pak Renal tadi, adalah hal positif. Maksudnya semuanya adalah positif. Tapi positifnya dari mana balik Pak lagi. Abdullah? Kira-kira fungsi positif dari ormas itu apa menurut Anda? Begini Mbak, banyak ormas yang basisnya adalah ideologis. Rekrutmennya berjenjang dan mengedepankan etika. Seperti Tetapi parpol ketika dong kira-kira ormas- ya? Seperti parpol? Oh, bukan, ormas itu kan basis ideologis yang memang tujuannya adalah membantu pemerintah untuk mengamankan dan menertibkan ketika sumber daya dari aparat hukum itu tidak mencukupi dan mumpuni. Oleh karena itu, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah pola rekrutmennya. Jangan hanya ketika pucuk pimpinannya adalah dekat dengan elit, mereka tertarik masuk untuk menjadi anggota ormas tersebut. Kalau Anda Dengan meletakkannya, Pak Abdullah, kalau Anda meletakkan bahwa fungsi ormas itu adalah untuk membantu tugas polisi, ini kemudian memang menjadi sangat berpotensi mereka akan melakukan peran-peran premanisme karena memang diberikan, seolah-olah memang diberikan jubah untuk melakukan pengamanan dan penertiban masyarakat. Apakah memang fungsi itu memang melekat pada ormas? Bukan seperti itu. Maksudnya ketika ada event, ada hajatan di masyarakat, misalkan di dapil saya di Jawa Tengah, biasanya ormas itu yang mengatur alur, mengatur zona parkir, mengatur jalur pengamanan ketika ada VVIP atau VIP kiai-kiai yang mau masuk ke acara tersebut. Nah itu kan kalau mengandalkan aparat hukum, saya rasa nggak cukup kekuatannya. Oleh karena itu mereka bisa turun dan hadir untuk memperlancar event
dan hajatan tersebut. Tetapi pada kenyataannya ormas-ormas yang hadir menjadi efek premanisme ini yang memang akhirnya dinilai negatif gitu. Oke, kalau dari sisi peraturan perundang-undangan Pak Abdullah, menurut Anda aturan dan undang-undang yang ada saat ini sudah cukupkah atau memang harus ditambah? Atau memang undang-undangnya sudah cukup tetapi memang pelaksanaan, pengawasan dan penindakannya di lapangan yang masih kurang ketat? Bagi saya undang-undang ormas yang sekarang sudah sesuai dengan zaman yang ada. Tapi implementasinya yang kurang. Oke. Jadi perlu dilakukan evaluasi total. Sebenarnya ormas itu hadir menjadi elemen pemersatu bangsa, bukan alat kekerasan yang dilegalkan. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Reonald lagi. Pak Reonald, kalau dari pihak kepolisian akan seperti apa kasus ini? Ini kan hanya salah satu kasus ya, Pak Reonald, yang kemudian kita saksikan 18 April. Tapi mungkin nanti kan ada kasus-kasus lain. Nah, dari pihak kepolisian sendiri akan seperti apa melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas dan kemudian melakukan aksi premanisme? Jadi dapat kami tekankan lagi, Mbak, kami Polda Metro Jaya akan membuka ruang bagi para masyarakat sekalian, ya, baik yang bergerak di bidang usaha atau individu atau apapun itu yang merasa diresahkan oleh praktek-praktek premanisme atau ada diintimidasi atau ada telah menjadi korban pemerasan, silakan segera laporkan ke Polda Metro Jaya. Banyak sekali jalurnya, Mbak. Ada bisa datang ke kantor polisi terdekat atau yang gampang 110, itu bebas pulsa itu, Mbak. Silakan hubungi 110, sampaikan keluhannya, sampaikan pengaduannya. Selama Ya, ini banyak tidak sih Pak yang melapor? Nah sayangnya dari beberapa kejadian atau beberapa hal yang kami dapatkan informasi, hanya sedikit yang dilaporkan ke kami, Mbak. Iya, kalau catatan dari Pak Rizalwan dan Pak Abdullah tadi, kira-kira mungkin bisa jadi masukan tidak ya dengan pihak kepolisian bahwa memang masyarakat merasa agak ribet ketika melapor kepada polisi. Masyarakat ada ketakutan jangan-jangan kemudian nanti ada tambahan-tambahan biaya yang harus dikeluarkan ketika melapor kepada polisi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizalwan, kami punya Babin Kamtibmas, ada juga Babinsa. Silakan sampaikan, ceritakan kepada Babin Kamtibmas atau kepada polisi-polisi RW. Ceritakan masalah tersebut sehingga nanti polisi RW bisa menyampaikan pada Babin Kamtibmas atau kepada polsek terdekat atau Polres terdekat atau Polda. Kalian kalau memang ormas tersebut misalnya ada kegiatan-kegiatan ormas yang memiliki anggota yang cukup besar. Kami jumlah polisi kami yakin kami tidak kurang, Mbak. Kami siap untuk menindak tegas para pelaku-pelaku premanisme, para pelaku-pelaku penindasan dan lain-lain yang dalam hal ini melakukan tindak pidana atau meresahkan masyarakat. Jadi bisa Polda Metro Jaya menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan seluruh warga Metro Jaya. Oke, jadi bisa diyakinkan bahwa prosesnya itu akan mudah, gratis, dan tidak perlu berulang-ulang datang ke kantor polisi ya Pak Reonald? Kami yakinkan gratis, Mbak. Kami yakinkan gratis dan akan langsung cepat mendapatkan tindakan. Kami yakinkan itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Rizalwan lagi sekarang. Pak Rizalwan, sekarang kalau kemudian kita sudah memetakan bagaimana modus dan apa yang menjadi latar belakang budaya ini terus ada di masyarakat, kira-kira kalau menurut Anda selain dari Kemendagri, harus bagaimana sebenarnya langkah-langkah untuk menghentikan budaya premanisme yang terus berjalan ini? Iya, begini ya. Ormas-ormas ini kan sebetulnya kalau secara konsep itu adalah voluntary organization ya. Jadi kalau tadi saya coba respon tambahkan yang Pak Abdullah sampaikan, ini kan hak mereka juga secara konstitusional ya, nggak bisa dihilangkan. Jadi karena mereka voluntary organization yang dimaksud itu adalah orang berkumpul secara sukarela di situ, ya. Nah kesukarelaan ini yang tadi bisa diarahkan kemana-mana ya, yang contoh Pak Abdullah tadi ya. Ada hajatan, dia akan bantu. Kemudian juga sebetulnya karena kesukarelaan, imbalan yang diberikan kepada jasa kelompok sukarela ini juga tidak ditentukan seharusnya. Itu sebetulnya yang ideal, ya. Itu yang ideal, tapi yang terjadi di lapangan? Yang terjadi di lapangan tadi ya, karena ada tidak adanya istilahnya pengawasan internal dari organisasi ini. Iya. Ya, jadi organisasi-organisasi ini bahkan tidak punya perencanaan ya. Pemahaman saya. Jadi saya juga ikut sekarang ini mendampingi beberapa organisasi masyarakat sipil ya yang besar-besar ya,
nggak perlu disebut lah namanya ya di Indonesia ini. Bahkan perencanaannya nggak rapi begitu ya. Oke. Padahal Tapi besar kalau Pak sekali Rizalwan organisasi. secara pribadi Anda merasa ormas-ormas ini masih ada sisi positifnya ya Pak Rizalwan? Saya kira iya, begini, positif dalam arti bahwa pertama itu hak mereka. Positif atau tidak positif jadi nomor dua, ya. Saya kira itu menjadi nomor dua, karena nomor satu itu hak warga negara. Iya. Ya, nggak bisa kita melanggar hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat begitu. Iya. Kalau mau ubah undang-undang dasar kita, ya. Nah, tapi poinnya kemudian apakah bermanfaat atau tidak? Saya kira ada manfaatnya, ya. Karena salah satu manfaat nih mungkin ke Pak Abdullah nih nyambungnya ya. Saya yakin bahwa ormas-ormas ini adalah wahana untuk rekrutmen politik yang sangat baik menurut saya. Selain organisasi kepemudaan, karena kami di pusat kajian kepemudaan sedang juga ya menggalang jangan sampai organisasi kepemudaan ini ditutup, diredusir gitu. Ada niatan itu dari Kementerian Pemuda Olahraga. Nah, beberapa ormas ini juga organisasi kepemudaan. Ya, saya yakin itu ya. Jadi sebetulnya bagi partai politik ya, karena sekarang partai politik kita itu butuh rekrutmen politik, ya salah satunya adalah ormas. Ya, jadi kalau dibilang ada nggak manfaatnya, manfaatnya ada, tetap ada gitu. Ya, Cikal terlepas bakal, dari nggak cikal bakal maksimal anggota misalnya. politik berarti ya? Bisa jadi ya. Mungkin kita bisa cek ke Pak Abdullah berapa teman-teman di dapilnya yang memang pernah atau karirnya itu dimulai dari organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan sebagainya gitu. Pasti ada. Karena kalau untuk jadi politisi tapi tidak punya massa, ya bagaimana dia mau berpolitik? Ya, politik kita kan sekarang politik demokrasi itu artinya adalah semakin banyak yang mendukung, semakin kuat posisi politiknya. Ya, jadi ini juga satu fakta yang tidak bisa kita hindari begitu ya. Kita bisa bilang bahwa mereka tidak ada gunanya premanisme, tapi di sisi lain dalam ekosistem politik ya, dia dibutuhkan karena dia adalah kelompok kepentingan yang mengagregasi kepentingan ya, dan dasarnya tadi adalah mungkin voluntarisme. tidak ada gunanya premanisme Pak, tapi tidak ada gunanya ormas mungkin. Ya, tapi kalau memang premanisme memang tidak ada gunanya. Benar. Premanisme Pak, mohon izin Bapak. Setuju. Premanismenya yang memang tidak bisa dihindari. Tapi tadi tuh Pak Reonal karena organisasinya tidak punya kendali internal, Pak, ya. Tidak punya perencanaan, tidak punya pengawasan internal, tidak punya begitu ya. Nah, nanti yang repot adalah ketika dia naik level jadi politisi. Ya, ini memang jadi repot ya kalau memang harus belajar lagi ya. Harus belajar lagi gitu. Jadi kalau menurut saya memang ormas-ormas ini harus dikendalikan pertama dari segi strukturnya dulu ya. Tadi Kemendagri. Kemudian yang kedua memang budayanya. Artinya ini tidak mungkin mereka tidak punya afiliasi dengan elit-elit politik ya, elit-elit pengusaha di daerah masing-masing. Pasti sebetulnya punya, Pak. Ya, jadi kita tidak bisa juga menuduh bahwa mereka ini murni misalnya mau menyerang satu kelompok usaha tertentu. Bisa aja mereka sebetulnya bagian dari kelompok usaha lain, ya, kompetitor dari pengusaha yang tanda kutip sedang diserang misalnya. Modus-modus itu tetap terjadi kok, ya. Kita bisa temukan di beberapa tempat juga ya di Indonesia seperti itu. Nah, tapi poinnya yang saya mau bilang tadi sebagai saya melihatnya mereka adalah organisasi masyarakat sipil juga. Ya, istilah ormas ini kan kesannya mereka punya afiliasi yang negatif gitu ya. Mereka adalah organisasi masyarakat sipil, ya, yang tetap kita harus hargai, apresiasi hak mereka untuk berkumpul. Nah, cuma tugas negara ya, saya kira memang harus lebih baik, lebih intensif ya, mengelola, mengarahkan ya, memberikan batasan ya, sehingga jangan sampai muncul oknum-oknum tadi, individu oknum di dalam organisasi dan kemudian karena terlalu banyak oknum dalam organisasi itu kemudian menjadi oknum. Ya, itu yang saya sebutkan kemarin. Jadi bukan individunya oknum. Untuk beberapa praktek pemaksaan pembayaran THR itu justru organisasinya yang oknum gitu. Saya langsung tegas menyampaikan itu. Iya. Ya kan ada memang oknum ormas yang bilang kami tidak akan minta THR. Saya lihat tuh waktu itu ya, mereka sebut tuh saya tidak akan minta, organisasi kami tidak akan minta THR. Nah, itu yang bukan oknum. Nah, saya langsung garis bawahi begitu. Gitu Mbak Tasya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizalwan, Pak Reonald, dan Pak Abdullah untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Ya, dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama NTV Prime.